Sebelum perang dimulai, duel antar komandan adalah tradisi yang sering dilakukan oleh klan Barba. Tidak sedikit juga klan lain melakukan hal yang sama. Duel ini bertujuan untuk menaikkan moral para prajurit. Kemenangan perang biasanya bisa dilihat dari hasil duel para kedua komandan. Lalu, kira-kira siapa yang akan melawan Gamon? Tuan penguasa sungguh tepat. Sesuai dengan apa yang Anda katakan, Tuan. Ucap Medu. Bukankah dia Gamon? Berani ya dia searogan itu. Tapi sepertinya dia telah bertambah kuat. Auranya sepertinya dia berada di jiwa merah peringkat kedua. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia dulunya hanyalah seorang jenderal rendahan yang memiliki jiwa emas peringkat ketiga, sahut Gangba. Apa mungkin Gamon telah mencapai kekuatan Bloodserker? Kata Zeno terkejut. Apa itu Bloodserker, Zeno? Ya, aku juga baru tahu tentang itu. Medu menambahkan. Itu tidak mungkin, Zeno. Darah keturunan Bloodserker telah punah. Terakhir adalah para leluhur dari klan Barba. Semenjak kematian para keturunan Bloodserker, klan Barba tidak perlu ditakuti lagi. Tidak perlu heran dengan peningkatan Gamon. Klan Barba terkenal pekerja keras. Itu wajar jika tingkatannya seperti sekarang ini. Bloodserker adalah kemampuan bawaan dari klan Barba. Dahulu, klan Barba adalah yang terkuat di wilayah Kerinci ini. Mereka yang memiliki darah keturunan Bloodserker bisa menaikkan kekuatan mereka hingga 10 kali lipat. Bloodserker adalah kemampuan khusus yang tidak bisa dimiliki oleh semua klan Barba. Bisa dikatakan, sekarang yang memiliki Bloodserker telah punah. Jadi tidak perlu takut akan hal itu, jelas Talus. Aku juga mengerti Tuan Talus. Sekarang kita bunuh Gamon. Dengan begitu Gabon pasti akan muncul, pinta Talus. Jika begitu, izinkan saya yang menghadapinya, Tuan Talus. Orang tua ini sudah lama tidak bertarung, dan kebetulan Gamon juga yang telah membuat anakku cacat, pinta Gangba. Pergilah Gangba, jangan buru-buru untuk membunuhnya. Anda sungguh mempercayaiku setinggi itu, penguasa. Akan saya pastikan dia menderita lebih lama, Tuan Talus. Gangba melompat dari atas benteng. Lompatannya sangat tinggi dan terjun tepat di hadapan Gamon. Gangba mendarat dengan keras. Debu-debu berterbangan disertai guncangan yang cukup dahsyat. Gangba adalah sosok makhluk besar seperti halnya Gamon. Hanya saja, Gangba adalah jenis sosok lain. Anggap saja keturunan dari makhluk sejenis raksasa. Aku Gangba, komandan pasukan ini. Hei, kau Gamon, apa yang kau lakukan terhadap anakku waktu di pelelangan dulu akan aku balas ribuan kali lipat, ancam Gangba. Oh, aku Gamon. Sepertinya kau memiliki dendam denganku. Tunggu dulu di pelelangan. Aku ingat bocah arogan yang aku patahkan lengannya itu anakmu ya. Anak anjing itu mengadu juga kepada orang tuanya. Balas Gamon. Kau cukup arogan, Gamon. Entah pelatihan apa yang kau lakukan sehingga kau menjadi cukup kuat. Aku rasa kau baru saja memadatkan jiwa merah tingkat kedua. Kau benar-benar sungguh arogan. Hei, kau keliru Gangba. Aku baru jiwa merah peringkat 1. Membual. Kau ingin menentangku atau hanya ingin membual, ha? Baiklah, ayo kita bertarung. Majulah. Iya. Iya.
Gamon membenturkan kedua senjata kampaknya, lalu berteriak menandakan dia telah bersemangat dan ingin segera memulai duel. Dan disambut oleh ribuan klan Barba. Tempat tersebut berguncang karena teriakan klan Barba. Pertarungan antara Gamon dan Gangba langsung terjadi. Gangba menggunakan pedang besar yang berat. Senjata mereka beradu, membuat suara yang memekakkan telinga. Gelombang benturan senjata mereka juga menimbulkan energi kuat yang membuat batu-batu dan kerikil di sekitarnya berterbangan. Tidak salah, Gamon memang memiliki jiwa merah peringkat pertama, sedangkan Gangba adalah jiwa merah peringkat kedua. Namun kekuatan mereka hampir seimbang. Meskipun Gamon memang selalu disudutkan, tapi Gangba cukup kesulitan untuk mengalahkannya. Fisik Gamon tidak main-main. Dia adalah adik Gamon, tentunya memiliki tenaga yang besar, dan rata-rata klan Barba memang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Gangba, aku akui kau sangat kuat, tapi aku suka melawan orang kuat sepertimu. Ayo kita lanjutkan. Ho 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 ho. Kekuatannya sangat luar biasa. Tidak mungkin dia hanya memadatkan jiwa merah tingkat pertama. Dia pasti membual dan ingin membuatku lengah saja. Aku tidak boleh terlihat menyedihkan di hadapan penguasa. Aku harus cepat membuatnya tidak berdaya dan kehabisan tenaganya. Setelah itu, aku akan menyiksanya hingga mati. Batin Gangba. Gangba sangat percaya diri dengan staminanya, tapi dia tidak menyadari bahwa klan Barba adalah makhluk yang memiliki stamina yang sangat luar biasa. Semakin lama bertarung, klan Barba justru semakin bersemangat. Pertarungan kembali berlangsung cukup lama. Meskipun Gamon sudah mendapati beberapa luka di tubuhnya, dia masih belum melemah. Sekali lagi Gamon berteriak. Hal ini menambah dirinya bersemangat dan menaikkan staminanya yang datang entah dari mana. Di sisi lain, Gangba sudah cukup tua. Staminanya jelas terbatas. Sial, sekuat inikah klan Barba? Aku tidak bisa mengulur waktu lagi. Aku sudah hampir mencapai batasku. Tubuh tua sialan ini sungguh mengganggu. Batin Gangba. Iya. Gangba terlempar setelah menerima serangan Gamon. Sekali lagi Gamon berteriak dan disambut oleh klan Barba. Sementara itu di atas pintu gerbang Jagratara. Apa-apaan Gangba? Mau sampai kapan dia main-main? Ucap Medu. Apa kau pikir dia sedang main-main, Medu? Tanya Zeno. Sekalipun Gamon memadatkan jiwa merah peringkat kedua, aku rasa itu belum lama. Dibandingkan dengan Gangba, dia sudah memadatkan jiwa merah tingkat kedua sejak lama. Bagaimana bisa Gangba begitu kesulitan? Aku rasa dia hanya main-main, balas Medu. Aku mengakui Gangba memang kuat. Selain Gabon, aku rasa dia yang terkuat jika soal fisik. Tapi dia sudah cukup tua, bahkan lebih tua dari kalian tahu. Saat aku masih muda, Gangba sudah terlihat tua dan menjadi salah satu sosok yang cukup ditakuti. Aku rasa kemampuan Gangba telah menurun. Jelas Talus. Aku sependapat dengan Anda, Tuan Talus. Seharusnya dia sudah pensiun. Aku dengar Gangba juga salah satu teman leluhurku, sahut Zeno. Ya, itu benar. Sayangnya, dari ratusan anak Gangba, tidak ada yang bisa menurunkan kemampuannya. Itulah sebabnya
dia masih menjadi pemimpin dari klannya hingga saat ini, dan anak yang dia banggakan telah menjadi cacat dan tidak berguna. Tapi kita tidak bisa kehilangan Gangba. Aku rasa Nugo sudah mulai bergerak, jelas Talus. Dari awal, Talus tidak berniat untuk pertarungan yang adil. Salah satu tetua dari Jagratara bernama Nugo, pimpinan dari klan Nugo, telah bertindak diam-diam untuk mencari kesempatan menyerang Gamon. Klan Nugo memiliki kemampuan khusus bersembunyi dan menyerang musuhnya diam-diam. Dari awal, Nugo telah bersembunyi di bawah tanah, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangannya. Gangba tua sudah kewalahan menghadapinya. Sudah tidak ada harapan menang baginya jika diteruskan. Dia tidak boleh kalah. Jika itu terjadi, moral pasukan akan melemah. Aku harus segera bertindak, batin Nugo. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu-debu di sekitarnya hingga menutupi pandangan. Gamon menutupi matanya agar tidak mengganggu pandangannya. Dengan begitu, dia tidak menyadari Nugo diam-diam melakukan serangan. Matilah! Nugo mendekat dan siap melancarkan serangannya. Sial, apa-apa Nugo? Kenapa dia ikut campur pertarunganku? Atau penguasa sudah mempersiapkan hal ini? Sial, pada akhirnya rumor itu memang benar. Penguasa memang licik. Tidak ada kebanggaan dalam dirinya. Dia harus menang, mau apapun caranya, batin Gangba. Sesuai dengan apa yang dikatakan leluhur, Jagratara selalu bertindak dengan licik, ucap Rozan, kepala suku klan Zen saat ini. Hei, ada apa ini? Kata Gamon bingung. Leluhur Gamon, mereka tidak berniat untuk duel secara adil, balas Rozan. Wah, terkutuk kalian. Kalian tidak pantas menjadi seorang prajurit, ucap Gamon. Apa yang kau harapkan? Ini adalah perang. Kalian klan Barba begitu bodoh. Itulah sebabnya klan kalian habis dibantai. Itu karena kebodohan kalian, balas Nugo. Leluhur Gamon, serahkan padaku orang ini. Selesaikan pertarungan Anda, pinta Rozan. Baiklah, terima kasih Rozan. Gamon berlari menghampiri Gangba dan pertarungan mereka dilanjutkan. Siapa kau ini? Aku tidak pernah melihat seseorang sepertimu di klan Zen. Dari pakaianmu itu, aku rasa kau adalah pemimpin dari klan Zen. Bagaimana itu mungkin? Roka hanya memiliki anak perempuan, kata Nugo. Bisa dikatakan aku juga anaknya. Untuk apa kau tahu itu? Balas Rozan. Hehehe. Di seluruh alam ini, yang mampu menyaingiku hanyalah Roka. Aku tidak pernah tahu bahwa Roka menyembunyikan sosok kuat sepertimu. Oh, itulah sebabnya mereka berani menantang penguasa. Hehehe, kalian terlalu percaya diri. Pertarungan Rozan dan Nugo juga dimulai. Mereka setidaknya memiliki pemadatan jiwa yang sama, jiwa merah peringkat pertama. Akan tetapi, pengalaman mereka memang berbeda. Nugo juga salah satu sosok tertua di antara para petinggi di Jagratara. Tapi, Rozan bukan sosok yang mudah untuk dihadapi. Aoka sekalipun yang memiliki pemadatan jiwa merah peringkat 2 tidak bisa menang melawan Rozan. Nugo telah salah memilih lawan kali ini. Di alam buku jiwa, Rozan adalah sosok pembunuh terbaik dan menakutkan. Tidak ada yang berani menyinggungnya. Rozan masih berduel dengan Nugo. Dari segi kecepatan dan juga kekuatan, mereka memang terlihat imbang. Namun, Nugo adalah makhluk yang cukup tua juga. Meskipun pengalaman Nugo lebih tinggi, tapi ketahanan fisiknya masih jauh di atas Rozan. Pengalaman memang dibutuhkan, tapi pengalaman bisa didapatkan dalam pertarungan langsung. Tapi kekuatan fisik tidak demikian.
Rozan terus mempelajari setiap gerakan-gerakan unik yang Nugo perlihatkan. Hal ini membuat Rozan senang bisa mendapatkan ilmu baru dalam pertarungan langsung. Sekalipun Rozan terpojok sesekali, hal itu sama sekali tidak menurunkan semangat bertarungnya. Siapa kau sebenarnya? Klan Shen tidak memiliki seorang ahli sepertimu. Selain anak perempuannya, tidak ada lagi yang menjanjikan. Katakan, kau itu siapa? Tanya Nugo. Aku adalah ketua klan Zen saat ini, balas Rozan. Aku tidak menyangka klan Shen begitu pelit informasi. Percuma aku bicara denganmu. Pertarungan mereka berlanjut. Kini Nugo lebih cepat lagi dan ingin segera menyelesaikan pertarungannya. Sepertinya Nugo sudah hampir sampai pada batasnya. Sementara itu di lokasi murid-murid Baduya, mereka masih mengintai tidak jauh dari pasukan klan Barba. Mereka juga membunuh beberapa klan Zendan yang mereka temui. Mereka sangat sulit dimintai keterangan, Ucap Cadik yang telah membunuh puluhan anggota Zendan. Mereka adalah organisasi profesional. Sekalipun disiksa sampai mati, mereka akan tetap bungkam. Tidak usah melakukan hal yang sia-sia, Cadik, balas Kanju. Di antara pasukan besar itu, aku melihat sosok besar berwarna biru membawa sebuah palu yang besar. Aku rasa itu Gabon, leluhur dari klan Barba. Tapi aku tidak melihat Troka dan sangat sulit menemukan informasi siapa yang memiliki buku jiwa, ucap Alius melihat menggunakan teropongnya. Ini bukanlah keahlian kita. Kenapa kita tidak kembali saja? Aku lelah melakukan hal seperti ini, mengendap, bersembunyi. Sangatlah membosankan. Ini benar-benar menyusahkan, kata Gubeng. Diamlah Gubeng, tidak usah banyak mengeluh. Jangan mengganggu konsentrasiku, balas Alius. Cukup diamlah Gubeng. Ada waktunya untuk bertarung. Bersabarlah, ucap Kanju. Baiklah. Alius masih melihat-lihat situasi di sekitar klan Barba. Saat terompongnya mengarah ke sosok berjubah hitam, Alius langsung terkejut saat sosok itu menengok ke arahnya dan kemudian lenyap. Gawat, ayo kita pergi dari sini, pinta Alius. Hei, ada apa Alius? Tanya Cadik mendekat. Kita ketahuan. Itu tidak mungkin. Kita berada di jarak yang cukup jauh dari mereka, bukan? Balas Gubeng. Apa yang terjadi Alius? Tanya Kanju menyusul. Sepertinya aku melihat sosok yang bernama Roka. Dia menyadariku dan langsung menghilang begitu saja. Aku takut lokasi kita diketahui. Lebih baik kita pergi. Akan sangat merepotkan berhadapan dengannya, terang Alius. Apa yang harus ditakutkan Alius? Selama kita berempat, tidak akan terkalahkan. Sekalipun makhluk jiwa merah peringkat 3 sekalipun tidak bisa mengalahkan kita. Benar kan? Aku setuju dengan Gubeng. Apa yang harus ditakutkan? Balas Cadik. Mereka berempat dengan sangat cepat menghindari serangan tiba-tiba Roka. Kalian berempat, apakah kalian yang membunuh para anggota Zendan? Luar biasa, murid Baduya memang hebat, ucap Roka. Hei, apa yang kau katakan? Siapa itu Baduya? Balas Gubeng. Kau cukup buruk dalam berpura-pura, Gubeng. Kau pastilah yang paling bodoh di antara kalian. Siapa yang kau sebut bodoh? Mampus kau! Gubeng langsung mendekat dan menyerang. Gubeng, jangan gegabah! Teriak Kanju.
Serangan perusak yang sangat mematikan. Namun sayangnya, Gubeng hanya menyerang angin. Ternyata benar, kau memang bodoh. Roka langsung berada di sebelah Gubeng dan siap untuk memotongnya. Sial, kau sungguh sembrono, Gubeng. Balas Cadik menghalau serangan Roka. Terima kasih, Cadik. Anak panah melesat. Dengan mudahnya Roka menghindarinya. Cemeti api kanju juga dengan mudahnya dihindari. Roka kemudian berdiri tenang. Alius tersenyum karena Roka tidak menyadari bahwa anak panah yang ditembakkan kembali dan mengincar titik buta Roka. Alius langsung melongo. Anak panahnya menembus begitu saja seperti menyerang bayangan. Ah, kau kira bisa menyentuhku dengan mainanmu itu? Ucap Roka. Semuanya, hati-hati. Dia sangat kuat. Jangan lengah dan jangan menahan diri. Ucap Kanju panik. Yang lainnya pun sepaham dengan Kanju. Aku mencium bau manusia. Kalian semua adalah manusia. Tapi kalian juga siluman. Sungguh bodoh membuang sisi manusia kalian hanya karena ingin mendapatkan kekuatan. Ucap Roka. Kanju dan lainnya saling pandang. Mereka sadar tidak akan bisa lari dari Roka. Mereka langsung berinisiatif melakukan serangan terlebih dahulu. Serangan kombinasi langsung mereka lakukan. Sekarang! Anak panah langsung melesat. Serangan tombak yang berat menghantam dan menimbulkan getaran, menerbangkan debu-debu dan menutupi pandangan. Serangan kejutan Cadik melayangkan untuk membuat Roka kehilangan fokus. Kemudian Cadik menghindar. Bagaimana? Ucap Cadik. Seharusnya dia tetap mengalami luka sekalipun mampu menghindari seranganku. Balas Kanju. Kalian memang cukup kuat, tapi sayangnya pengalaman kalian sangatlah dangkal, kata Roka yang mulai terlihat dan tidak mengalami sedikitpun luka. Bahkan pakaiannya sekalipun tidak tersentuh. Mustahil! Ucap Alius. Mereka berempat langsung tumbang. Bahkan Roka sama sekali tidak mengeluarkan kemampuannya. Hanya serangan biasa saja dan membuat mereka terluka cukup parah. Katakan, apa yang kalian tahu? Nyawa kalian bisa ditukar dengan informasi yang aku anggap penting. Tidak perlu keras kepala. Aku bisa membunuh kalian dengan mudah jika aku mau. Ucap Roka. Sekalipun aku mati, aku tidak akan mempermalukan guruku. Aku tidak akan menyerah. Balas Kanju. Baiklah. Kau bisa kujadikan sebagai contoh untuk mereka. Seseorang menghalau serangan Roka. Bukankah yang kau lakukan hanyalah menindas yang lebih mudah? Ucap Baduya. Guru! Ucap Gubeng. Bagus, aku puas dengan apa yang kalian lakukan. Kerja bagus, Kanju. Kalian pergilah, aku yang akan menanganinya, kata Baduya. Baik guru, terima kasih. Balas Kanju dan disusul oleh lainnya. Apakah kau yang bernama Datuk Baduya? Tanya Roka. Benar, itulah aku. Bagaimana kau bisa tahu? Benar juga. Tidak heran jika itu Sendan. Manusia tua,
Bermimpilah untuk mendapatkan buku jiwa. Lebih baik kau tidak ikut campur masalah kami. Urungkan niatmu untuk mendapatkan buku jiwa. Mimpi buruk akan kau dapatkan jika pemiliknya mengetahuinya. Roka langsung pergi. Dia tidak ingin berurusan dengan Baduya lebih awal. Lagi pula, Roka juga tahu Baduya tidak ada niat untuk bertarung. Bagaimana bisa dia tahu aku mengincar buku jiwa? Apa jangan-jangan Aoka masih hidup? Ya, hanya itu kemungkinannya. Lalu, siapa pemilik buku jiwa ini? Apakah ada makhluk yang bisa mengancamku? Menarik. Ucap Baduya lirih kemudian pergi. Sementara itu, di lokasi Ki Sabto berada. Tidak ada tanda-tanda guru besar. Bagaimana caranya kita menemukan kerajaan Jaladi? Tanya Ki Joyo. Bukan kita yang akan mencarinya, Ki Joyo. Mereka yang akan menemukan kita. Pakde, saat itu aku dan Liwung masuk dari arah sini jika tidak salah. Kenapa kita dulu tidak bertanya ya? Bagaimana caranya masuki wilayah mereka, Liwung? Tuan Bon, pada dasarnya kerajaan Jaladi adalah tempat yang tertutup. Jika bukan karena Kira dan Putri, kita tidak akan bisa memasukinya. Balas Liwung. Lautan tiba-tiba terbelah. Wilayah berguncang sesaat dan muncul beberapa prajurit dari kerajaan Jaladi. Salah satu komandan pasukan menghampiri. Oh, siapa kalian? Oh, tunggu dulu. Bukankah Anda Tuan Bon? Tuan Liwung? Ucapnya. Salam Jenderal, sungguh kebetulan. Kami memang hendak ingin mampir. Balas Liwung. Wah, dengan senang hati. Paduka pasti akan senang. Hei, antarkan mereka. Cepat. Maaf, Anda sekalian ingin kemana Jenderal? Tanya Liwung. Ada tugas yang diberikan oleh Paduka. Maaf, saya tidak bisa menemani kalian semuanya. Silahkan kalian semuanya masuk. Baiklah, terima kasih Jenderal. Rombongan Ki Sabto kemudian memasuki wilayah kerajaan Jaladi, dipandu oleh salah satu prajurit. Sesampainya di kerajaan Jaladi, Raja Khan sangat senang. Tentunya mereka disambut dengan sangat baik. Banyak hal yang terjadi. Sebagian besar hanyalah percakapan formal yang biasa-biasa saja. Setelah beberapa saat, mereka mengatakan tujuannya. Raja Khan tidak keberatan meminjamkan portalnya, dan rombongan Ki Sabto langsung pergi. Kira juga ikut mereka untuk menuju di kerajaan Jagratara. Sementara itu, di perbatasan gerbang Jagratara, duel antara Rozan dan Nugo masih berlangsung. Begitu juga dengan Gamon dan Gangba. Sekilas tidak ada perubahan dalam pertarungan mereka, tapi cukup terlihat jelas bahwa Gangba mulai kelelahan menghadapi Gamon. Tubuh tua ini mulai menyusahkan. Sial. Batin Gangba gemetaran. Ini benar-benar menyenangkan. Kau lawan yang sangat kuat. Aku menjadi bersemangat. Gangba menghindari serangan Gamon. Dia sudah cukup kesulitan untuk menahan serangannya. Adu kekuatan sudah tidak menguntungkan baginya. Talus, Zeno dan Medu kemudian muncul di tengah pertarungan mereka. Gamon langsung mundur, begitu juga dengan Rozan. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kalian mengganggu pertarungan terhormat kami? Ucap Gamon. Kau sungguh berani, Gamon. Dahulu, kau bahkan tidak sekalipun berani mengangkat kepalamu saat berhadapan dengan Tuan Talus. Ucap Medu.
Dulu ya dulu, apa hubungannya sekarang? Balas Gamon. Kau sungguh berani, Gamon. Sahut Zeno. Sosok besar dengan armor hitam muncul. Leluhur Gamon, mereka tidak punya niat untuk melakukan duel ini. Jangan terpancing oleh mereka, leluhur. Ucap Bargo, kepala klan naga bersayap, klan Jarga. Ya, kau memang benar, Bargo. Bargo, dia adalah Talus yang menjebak leluhurmu. Aku tahu, leluhur. Seperti yang terlihat, dia memang nampak seperti pecundang. Aku suka itu, Bargo. Dia memang layak dengan sebutan pecu. Talus tiba-tiba menyerang, tapi Bargo masih mampu menahan serangan Talus, walaupun dia terpental setelah menahan serangannya. Beraninya kau mencelaku, Gamon. Dan kau, siapa kau? Ucap Talus kepada Bargo. Talus langsung menghindari setelah sebuah palu besar mengarah padanya. Tanah berguncang dan terbelah. Gerbang Jagratara sampai ambruk. Beberapa prajurit Talus juga mengalami korban yang berada di jalurnya. Siapakah dia? Siapa lagi jika bukan si palu penghancur, Gabon? Apakah duel antara Gabon dan Talus akan segera terjadi?